记得以后你要快乐，这世界没那。写完作业了，我把我自己的事情看完了。难道我娃还有问题吗？难道我娃还有问题吗？我把我自己的事情已经做完了，我自己还有问题吗？你刚刚玩太久。我9点就睡了呀，我还能玩到半夜。其实我玩不半夜，你一天天的就压力这么大。你想和我在现场，那当什么当什么？你咋自己谁说他们？我已经尽我最大的尽力，只能到这儿。Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Kalian pernah nggak merasa kalau tekanan belajar zaman sekarang itu udah kelewatan? Harus ranking 1, ikut les ini itu sampai malam, weekend pun nggak ada istirahat. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bikin kita semua merenung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa follow atau subscribe channel ini, dan jangan lupa like video ini supaya aku lebih semangat untuk membuat konten. Thank you. Oke, lanjut. Aku baru dapat transkrip dari sebuah video viral di China. Isinya curhatan dan analisis tentang betapa kerasnya sistem pendidikan di sana. Seperti apa sih realita yang hadapi anak-anak sekolah di China berdasarkan video ini, dan apa pelajarannya buat kita? Mari kita mulai dari suara hati seorang anak. 每次无考我有，你们第一件事就是哪一份哪考量，那一份怎么考量，是不是你出来的？从来没在这我考虑过。我那天里面是想你夸我，还是想你是我？ Kebayang nggak sih usaha keras mereka seakan nggak dihargai? Yang dikejar cuma angka sempurna. Sedikit saja celah langsung jadi sorotan. Anak ini bahkan bilang dia cuma pengen dipuji sesekali, bukan malah dibanding-bandingin atau dimarahi. Sekarang mari kita lihat rutinitas harian mereka yang luar biasa. Dalam video ini menyebutkan contoh sekolah di mana murid masuk jam 6 pagi dan baru pulang sekolah jam 11 malam. Bayangkan, hampir 17 jam di lingkungan sekolah. Belajarnya pun intensitas tinggi. Senin sampai Sabtu itu full kelas. Hari Minggu yang katanya libur sekolah malah dibebani tugas seabrek yang disebut tugas besar, sampai 20 halaman lebih. 看我语文老师布置作业真的是太狠了，这还有几张？有这还没有打印完呢，太多了。 Coba kita hitung, setahun 365 hari. Kalau 300 hari lebih mereka hidup dalam ketegangan belajar seperti itu, apa yang terjadi? Anak yang tadinya penuh semangat, ceria, lama-lama kehilangan senyumnya. Dalam video ini bahkan membandingkan sekolah dengan perusahaan dan anak-anak sebagai karyawan tanpa gaji. Masuk jam 6 pagi, langsung dihadapkan tugas mingguan, bulanan, bahkan harian dalam bentuk ujian atau tes. Nggak lolos, siap-siap dikritik. Mereka kerja begini selama 9 tahun. Malam masih lembur PR, weekend lembur les, liburan semester pun diisi kelas tambahan. Siapa yang tahan coba? 现在是已经是1点钟了，大家做多久呀？不知道。啊？先去睡觉了，明天起来再说。等我把数学题写完，你数学要写到什么时候呢？我写完了。 Dan ini bukan cuma di 1-2 tempat, disebutkan bahwa di banyak kota di wilayah utara China seperti Beijing, Hebei, Shandong, anak SMP itu sebulan cuma libur 2 hari. Tidur jangan ditanya. Standar negara untuk remaja itu minimal 8,5 jam tidur. Tapi realitanya jangankan 8,5 jam, mungkin 6-7 jam saja sudah bersyukur. Mereka bangun jam 5 pagi, tidur jam 11 atau 12 malam. Gimana mau efektif belajarnya kalau kondisi fisik dan mental terus diforsir? Dampaknya bisa ditebak. Video ini menyorot berita tentang bagian kesehatan mental di Rumah Sakit Anak Universitas Beijing yang selalu penuh setiap hari, terutama saat awal masuk sekolah. Ratusan anak setiap hari datang karena masalah mental sampai nggak bisa ke sekolah. Mereka merasa tegang, cemas berlebihan, bahkan sampai breakdown saat harus ke sekolah. Nulis aja tangannya gemetaran. Ada fenomena lain yang nggak kalah miris. Dikurung saat istirahat atau class confinement. Lebih dari 70% murid dilaporkan nggak keluar kelas saat jam istirahat. Kenapa? Karena istirahatnya cuma 10 menit.
buat jalan keluar kelas terus balik lagi sebelum bel waktunya udah habis. Jangankan main, ke toilet aja harus lari-lari. Ada yang sampai menahan buang air sampai pulang ke rumah. Lapangan sekolah jadi kosong melompong saat istirahat. Yang paling membuat sistem ini terasa gila menurut video ini, tidak adanya toleransi terhadap kesalahan atau ketidaksempurnaan. Ada cerita seorang anak yang patah tulang di sekolah, butuh istirahat 20 hari. Minta izin sakit, dikasih. Tapi pas balik ke sekolah, gurunya bilang, kamu tinggal kelas aja. Kenapa bisa begitu? Karena sistem ini berjalan seperti kereta super cepat. Kamu nggak boleh sedikit pun ketinggalan. Sakit, nggak ngerti satu topik, gagal di satu ujian, itu dianggap ngerepotin laju kereta kelas. Mereka nggak mengizinkan anak untuk salah, nggak boleh cuti sakit, nggak boleh ada pelajaran yang nggak dimengerti sementara, nggak boleh gagal ujian sekalipun. Anak usia 10 tahun jadi merasa kalau sekali aja ujian matematikanya jelek, hidupnya hancur. Kalau 20 hari nggak sekolah, hidupnya habis. Padahal bukankah kesalahan dan kegagalan itu bagian dari proses belajar? Lalu kenapa ini bisa terjadi dan terus berlanjut? Video ini juga menyinggung peran orang tua. Banyak orang tua yang terjebak dalam kompetisi ketat. Mereka merasa harus memaksa anak belajar mati-matian, ikut belasan les, pulang sekolah langsung kejar jadwal les kayak artis, bahkan lebih capek dari orang dewasa. Alasannya demi kebaikan anak, biar sukses. 我的不舍，可是你要的自由，无法避免。 Tapi pertanyaan kritisnya, sukses yang seperti apa? Banyak orang tua keluar uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Anak belajar belasan tahun sampai menjadi juara atau masuk universitas top. Tapi ujungnya banyak lulusan yang gajinya cuma berapa ribu yuan sebulan. Lalu pengorbanan masa kecil, kesehatan mental, dan kebahagiaan anak itu worth it nggak? Tapi di sisi lain sebenarnya ada juga orang tua yang mengerti banget tentang pentingnya kesehatan mental anak. 再这么学下去，以后我看他妈10个孩子里头哈，5个精神病，2个厌学的，3个他妈没疯，他妈也学傻了。这一天从早上5点多到半夜12点才睡觉，那一个孩子能受得了吗？咱说呀，现在这教育真太卷了，全国各地好像都这样吧？你说能咋办呢？啊，你不学吧，别人都学；你学了呢，自个儿呢啥也不是，钱没少花，他妈苦没少吃。要我说呀，咱先看看自己家孩子啥样，然后再跟风嘛，行不？他不是那块料啊，你学也是被逼无奈。那你逼他干什么玩意儿啊？逼疯了，逼傻了，逼的不去学校了，自个儿你老实了。孩子是我们自己怀胎10月辛苦养大的，那可是啊，你就忍心把他折磨成这样吗？那孩子喜欢学，那咱就大力支持他；不想学的作业能写就写，写不完咱就想想办法，力所能及就做，力所不能及的咱不做了，行不行？就算以后考上大学了，工作了，就是大部分人现在你看到没，3000块钱的有都是啊，咋的？就这个大学考不上，以后就得死呗？啊，我们整个服的了，这一天都，哎呦我的妈！ Oke guys, jadi dari video China ini memberikan gambaran yang cukup mengerikan tentang sisi gelap tekanan pendidikan yang ekstrim. Jadwal yang tidak manusiawi, fokus berlebihan pada nilai, minimnya waktu istirahat dan tidur, hingga dampaknya pada kesehatan mental anak-anak. Sistem yang tidak memberi ruang untuk kesalahan dan menempatkan beban ekspektasi yang luar biasa berat di pundak anak-anak. Ini mungkin terjadi di China, tapi rasanya ada beberapa poin yang relevan juga ya dengan kondisi di sekitar kita. Mungkin tidak se-ekstrem itu, tapi tekanan untuk selalu jadi yang terbaik, takut dianggap gagal, dan jadwal padat merayap karena les itu juga kita rasakan di sini, bukan? Video ini jadi pengingat penting buat kita semua, baik sebagai calon orang tua, sebagai pendidik, atau bahkan sebagai individu, untuk bertanya kembali, apa sih tujuan pendidikan sebenarnya? Apakah sekedar mencetak robot pengejar nilai, atau membentuk manusia yang seutuhnya? Cerdas, sehat mental, punya rasa ingin tahu, dan bahagia menjalani prosesnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.